Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Jumat tanggal 27 Maret tahun 2026. Marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini yang diambil dari Hagai pasal yang pertama, ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ope songonondo ha tani Jehovah Sebaut. Para teho kamu ma dalam muna nasailaon. Godang do isaburhamu, alayoti do parbuena. Mangad doniak kamu, alaydang bosur. Minum doniak kamu, alaydak sobu uasmu. Marulus doniak kamu, alaydang las daging muna. Mangomo pe manangise, mangomo tupuro namatobu do. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats ini merupakan teguran yang keras dari Tuhan melalui Nabi Hagai untuk menyuruh dan memerintahkan umat Israel agar umat Israel yang baru kembali dari pembuangan untuk memperhatikan jalan atau keadaan mereka, di mana mereka sibuk membangun rumah pribadi, namun mengabaikan bait Allah, yang pada akhirnya mengakibatkan hasil usaha yang sia-sia. Umat Israel bekerja keras, makan, minum, berpakaian, tetapi tidak pernah merasa cukup, kenyang, puas, atau hangat. Usaha keras manusia tanpa penyertaan Tuhan adalah ibarat memasukkan uang ke dalam pundi yang berlubang. Uang yang didapatkan habis begitu saja. Akibatnya Tuhan mendatangkan ketidakpuasan, di mana usaha mereka sia-sia. Hasil panennya sedikit. Makan minum tidak memuaskan. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri akan mengabaikan Tuhan, akan berakhir pada kehampaan dan ketidakpuasan, seberapa banyak pun yang diusahakan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui nats ini kita dipanggil Tuhan untuk merenungkan apakah aktivitas sehari-hari, kerja, karir, maupun hobi membuat kita melupakan ibadah dan pelayanan Tuhan. Nats ini mengajak kita supaya menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas melalui pekerjaan kita sehari-hari, dengan melakukannya dengan kesetiaan dan berjalan di jalan kebenaran Tuhan, bukan dengan sekehendak diri kita sendiri.
Kalaupun kita bekerja keras, namun keuangan selalu kurang, tidak pernah merasa cukup, atau berkat seolah hilang begitu saja. Nats firman Tuhan hari ini mengajak kita mengevaluasi apakah yang kita pikirkan dan kita rencanakan dan kita kerjakan berfokus pada Tuhan. Kepuasan sejati tidak datang dari materi yang melimpah. Hidup yang berorientasi pada pelayanan akan membawa sukacita yang melampaui berkat fisik. Sedangkan mengejar materi tanpa Tuhan hanya membawa kehampaan. Ketaatan mengutamakan kerajaan Allah, atau yang tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33, akan mengundang penyertaan Tuhan yang mengubah usaha yang sia-sia menjadi berkat yang memuaskan. Saudara-saudari yang terkasih, pundi-pundi yang berlubang dalam nats ini adalah gambaran nyata dari berkat yang tidak terberkati. Tuhan tidak melarang kita sukses atau membangun rumah pribadi. Yang Tuhan tidak kehendaki adalah prioritas yang terbalik. Ketika mengutamakan Tuhan, Ia menjanjikan berkat dan rasa cukup dan penuh rasa syukur. Oleh karena itu, janganlah kita hanya memberikan sisa waktu pada Tuhan, melainkan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang menegur dan menyapa kami. Seringkali kami sibuk mengejar kepentingan diri sendiri, membangun kenyamanan hidup kami sendiri, dan melupakan kehadirat-Mu. Kami juga sering bekerja keras menabur banyak, tetapi pulang membawa sedikit. Makan, tetapi tidak sampai kenyang. Berpakaian, tetapi tidak sampai hangat. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan hati yang taat untuk memperbaiki prioritas hidup kami. Firman-Mu telah membimbing dan mengingatkan kami bahwa berkat yang sejati berasal dari Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami mohon Tuhan yang campur tangan dalam setiap rencana dan pekerjaan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan tabib yang ajaib, jamah, dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.